selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sabrina. Bersama tim dari Joy Vibe, ada Amelia, ada Firda, dan juga Asti. Hari ini kami akan memperkenalkan Joy Vibe sebagai sebuah agensi advertising dengan semangat baru yang hadir untuk menjawab kebutuhan komunikasi brand yang lebih segar, relevan, dan dekat dengan audiens zaman sekarang. Joy Vibe dibentuk dari ide bahwa setiap brand punya cerita dan energi unik yang layak dibagikan. Maka dari itu, kami membawa semangat muda, penuh kreativitas, dan strategi yang relate dengan generasi digital. Lewat presentasi ini, kami akan memaparkan mulai dari latar belakang dari agensi kami, brand identity, positioning kami di industri, sampai rencana strategi untuk menjawab kebutuhan pasar, khususnya di Sukabumi. Pertama, overview dari kota Sukabumi dan peluang industri kreatif. Sukabumi adalah kota yang terus bertumbuh mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Banyak brand lokal mulai bermunculan, namun belum semua memiliki strategi komunikasi visual yang kuat dan relevan dengan audiens masa kini. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan dan pendekatan branding yang lebih modern, dekat, dan tepat sasaran. Dan disitulah Joy Vibe hadir. Lalu background dan story dari Joy Vibe ini sendiri dibentuk karena kami melihat adanya celah antara gaya komunikasi brand lokal dan ekspektasi audiens muda. Banyak perilaku usaha ingin tampil menarik, tapi belum tahu bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang engaging. Maka kami hadir, bukan hanya sebagai desainer ataupun buat iklan, tapi sebagai partner kreatif yang memahami tren, platform, dan bahasa generasi digital, atau yang sering kita sebut Gen Z. Nah, ini adalah tujuan utama kenapa Joy Vibe ada. Kita sadar sekarang ini banyak brand khususnya UMKM dan startup yang ingin tampil keren, tapi bingung mulai dari mana. Kontennya gitu-gitu aja dan brandingnya pun belum nyambung dengan audiens muda. Maka dari itu, Joy Vibe hadir untuk membantu brand menyampaikan pesan mereka dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan tetap relevan. Kita tidak cuma menghasilkan desain yang bagus pastinya, tapi juga membantu brand menyampaikan cerita dan rasa. Karena kita percaya brand yang baik bukan cuma kelihatan keren, tapi juga dapat dirasakan oleh audiens. Lalu, dari tujuan tadi, kita juga punya arah yang jelas ke depannya. Kami nggak cuma pengen jadi agensi kreatif biasa, tapi agensi yang tumbuh bersama brand-brand lokal dan membawa impact nyata di dunia komunikasi digital. Dengan visi menjadi agensi advertising dan jasa marketing terdepan di Sukabumi yang membantu bisnis lokal berkembang melalui strategi pemasaran inovatif dan berbasis digital. Dengan beberapa misi, yaitu memberikan layanan marketing yang kreatif dan berbasis data, membantu UMKM dan bisnis lokal membangun brand yang kuat dan relevan, mengedepankan storytelling dalam pemasaran untuk menciptakan koneksi emosional dengan audiens, dan menggunakan teknologi terbaru dalam digital advertising dan sosial media marketing. Lalu selanjutnya ada market analysis yang akan dilanjutkan oleh Asti. Silakan Asti. Baik, untuk beberapa slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana kota Sukabumi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama di sektor UMKM, bisnis digital, dan industri kreatif. Banyak brand lokal mulai sadar akan pentingnya branding dan komunikasi visual yang sangat kuat. Namun, akses ke agensi yang bisa berbicara dengan gaya anak muda masih sangatlah terbatas. Selain itu, belum banyak agensi di Sukabumi yang menawarkan pendekatan yang segar dan relevan dengan karakter digital native. Inilah peluang bagi Joy Vibe untuk hadir sebagai agensi yang memahami komunikasi brand modern dan mampu menyampaikannya lewat strategi visual yang relevan, menyenangkan, dan berdampak. Selanjutnya ada target market. Untuk target market, kita fokuskan dulu kepada pelaku UMKM,
khususnya usaha rumahan seperti toko kue master, kue milik Ibu Rina. Ibu Rina ini adalah contoh representatif dari persona yang ingin kita bantu. Seorang pengusaha perempuan usianya 38 tahun yang mengelola usahanya sendiri dari rumah. Seperti banyak pelaku UMKM lainnya, beliau sudah punya produk yang kuat, tapi masih perlu dukungan dari branding dan komunikasi visual. Dari segi pemasaran, Ibu Rina aktif di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, dan bahkan mulai menjajaki TikTok. Artinya, ada potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang tepat dan visual yang lebih menarik. Nah, di sini Zoe Vibe hadir untuk memenuhi persona Ibu Rina agar usahanya bisa naik kelas melalui strategi branding yang relevan dan mudah diterapkan. Selain UMKM, kita juga menyasar segmen perusahaan menengah seperti PT Solusi Digital. Di sini kita perkenalkan personanya Pak Dimas, seorang manajer perusahaan berusia 42 tahun yang bekerja di perusahaan teknologi. Pak Dimas adalah tipikal orang yang profesional dengan citra brand perusahaannya, terutama dalam hal komunikasi digital yang rapi, profesional, dan strategis. Platform yang biasa digunakan juga berbeda-beda, lebih ke LinkedIn, website resmi, presentasi, pameran, dan meeting formal. Persona seperti ini butuh partner kreatif yang bisa menerjemahkan kebutuhan komunikasi yang kompleks jadi visual yang tetap efisien dan powerful. Dan Joy Vibe hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang tepat sasaran tanpa kehilangan sisi profesionalitasnya. Selain perusahaan teknologi atau brand besar, kita juga menyasar segmen kreator individu dan pelaku startup muda seperti Snapcreate. Di sini, kita perkenalkan persona Sasa, seorang konten kreator berusia 26 tahun yang juga menjadi CEO startup kreatifnya sendiri. Sasa adalah tipikal kreator yang aktif di berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ia terbiasa memproduksi konten visual dengan pendekatan estetik, tren, dan storytelling. Gaya komunikasinya lebih santai dan penuh warna, namun tetap punya strategi branding yang kuat. Persona seperti Sasa membutuhkan partner kreatif yang bisa memahami gaya komunikasi generasi digital. Mereka butuh desain yang stand out, fleksibel untuk berbagai platform, dan tetap mencerminkan kepribadian brand mereka. Dan disinilah Joy Vibe hadir memberikan solusi yang relevan, ekspresif, dan mendukung pertumbuhan personal brand maupun bisnis kreatif mereka. Selain memahami persona individu, seperti yang telah tadi saya sampaikan, kita juga telah memetakan 3 kelompok utama sebagai penerima konten Joy Vibe yang menjadi target audiens utama kita. Yang pertama ada young adults, yaitu anak muda usia 20 hingga 35 tahun, termasuk generasi milenial dan Gen Z. Mereka tumbuh bersama di era digital, memiliki semangat eksplorasi tinggi, dan sangat responsif terhadap visual yang unik serta storytelling yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, kita menyasar digital savvy individuals, yaitu orang-orang yang aktif di media sosial dan komunitas digital, termasuk para entrepreneur lokal, terutama yang berada di kota Sukabumi. Mereka terbiasa mengonsumsi konten di Instagram, TikTok, dan YouTube, serta sangat peka terhadap tren visual dan gaya komunikasi yang cepat dan to the point. Dan yang ketiga, ada creative decision maker, yaitu tim kreatif atau marketing di perusahaan yang sedang mencari agensi partner. Mereka bukan hanya butuh desain yang bagus, tapi juga butuh agensi yang paham strategi komunikasi dan bisa bekerja cepat serta kolaboratif dalam skala profesional. Dari individu kreatif sampai perusahaan profesional, Joy Vibe hadir sebagai partner visual yang adaptif, strategis, dan relevan di setiap segmen. Baik Bapak, untuk beberapa slide selanjutnya akan saya coba jelaskan. Jadi untuk slide yang ini itu menjelaskan tentang kebutuhan pasar atau market needs yang dimana kita harus penuhi agar brand kita itu bisa relevan dan menonjol di tengah persaingan. Ada 5 poin utama yang bisa saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif dan relatable.
yang artinya pesan yang kita sampaikan itu harus mudah dipahami dan bisa nyambung dengan audiens. Jadi mereka bisa merasa lebih dekat bersama brand kita. Yang kedua, ada iklan kreatif yang enggak basi. Jadi iklan yang dibuat itu harus fresh, unik, dan enggak membosankan supaya audiens tertarik dan enggak ngerasa bosan dengan promosi yang itu-itu saja. Lalu yang ketiga, brand yang humanis dan santai. Yaitu dengan cara kita membangun brand harus terasa lebih manusiawi, ramah, dan enggak kaku sehingga audiens merasa lebih nyaman dan mudah untuk berinteraksi. Yang keempat, adaptasi ke digital marketing. Yang dimana brand kita itu harus cepat beradaptasi dengan perkembangan digital seperti memanfaatkan media sosial dan platform online agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang terakhir ada identitas visual yang kuat, yaitu visual brand seperti logo dan desain harus konsisten dan mudah dikenali supaya brand kita itu gampang untuk diingat dan punya ciri khas tersendiri. Seperti itu. Jadi kelima kebutuhan inilah yang jadi dasar strategi branding dan marketing kita untuk kedepannya. Next, selanjutnya. Dari perencanaan yang kami buat sebelumnya, ide konsep yang kami temukan itu kami petakan lagi untuk melahirkan sebuah brand yang sesuai dengan rancangan. Seperti di mana brand kita harus punya komunikasi yang relatable, iklan yang kreatif, branding yang santai, adaptif ke digital, dan identitas visual yang kuat. Next. Pada slide ini, lahirlah Joy Vibe, jawaban dari perencanaan kita. Nama Joy Vibe sendiri itu berasal dari kata joy dan vibe, yang artinya kita ingin brand ini memancarkan kebahagiaan, semangat, dan energi positif sebagai perusahaan advertising dan marketing. Joy Vibe itu hadir untuk membantu bisnis di era digital ini dengan pendekatan kreatif berbasis data, dengan menawarkan layanan sosial media manajemen, branding, sampai content marketing. Di slide selanjutnya, ini ada logo Joy Vibe, bentuknya dinamis dan ekspresif, mewakili semangat kreatif anak muda, khususnya Gen Z. Bisa dilihat dari huruf Y yang membentuk panah ke atas, itu simbol pertumbuhan dan aspirasi. Warna biru memberikan kesan profesional tetapi fresh. Logo ini juga adalah identitas dari Joy Vibe, yaitu perusahaan advertising yang percaya diri, kreatif, dan penuh vibrasi positif. Oke, slide selanjutnya. Joy Vibe ini punya brand personality yang unik loh. Nada bicara kita itu kreatif, energik, tapi tetap santai dan profesional. Archetype kita adalah 70% dan the creator yang artistik dan imajinatif, dan 30% the magician yang transformatif. Jadi kita bukan cuma bikin desain, tapi juga pengalaman yang membangun koneksi emosional dengan audiens. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kompetitor analisis. Untuk mengetahui posisi Joy Vibe di industri, kami melakukan analisis terhadap beberapa agensi sejenis yang memiliki positioning dan target market yang mirip, seperti Art Studio, Ethnic Code Agency, Idealis Agency, Suka Iklan, dan Halo Group. Mereka kami pilih karena masing-masing memiliki keunggulan pendekatan dan gaya yang berbeda yang bisa menjadi perbandingan sekaligus peluang untuk Joy Vibe itu sendiri. Selanjutnya ada strategi SWOT, yang dimana bisa kami simpulkan dari strategi kami untuk menghadapi SWOT ini adalah yang pertama, membangun kolaborasi dengan UMKM lokal untuk membangun portofolio dan kepercayaan, dan menonjolkan konten yang relevan dan relatable untuk generasi muda, serta memanfaatkan kekuatan visual dan vibe Joy Vibe agar menonjol dari kompetitor yang lain. Selanjutnya ada positioning. Positioning brand kami di pasar yaitu Joy Vibe diposisikan sebagai agensi yang trendy dan memiliki koneksi emosional yang kuat dengan audiens itu sendiri. Berbeda dengan kompetitor seperti Halo Group atau Ethnic Code yang lebih fokus ke strategi marketing konvensional. Di sini kami hadir dengan pendekatan storytelling dan visual yang kuat menjadikan kami pilihan utama bagi brand yang ingin tampil lebih fresh dan dekat dengan generasi muda. Selanjutnya ada strategi marketing.
Strategi marketing kami terbagi dalam 3 pilar utama. Yang pertama, referral dan loyalty program, yaitu memberikan insentif kepada klien yang merekomendasikan brand kami, serta memberi diskon atau layanan tambahan bagi klien yang repeat order. Yang kedua, digital marketing dan online presence. Adapun website profesional yang menampilkan portofolio dan testimoni, SEO dan blog marketing untuk meningkatkan traffic organik, dan engagement di media sosial seperti Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Yang ketiga, yaitu ada event community building, yaitu mengadakan workshop dan seminar untuk UMKM lokal, kolaborasi dengan micro-influencer lokal, serta bergabung dengan komunitas bisnis networking. Selanjutnya ada brand value, nilai unik atau unique selling point dari Joy Vibe. Yang pertama, komunitas kreatif lokal, fokus membangun komunitas yang mendorong pertumbuhan industri marketing di Sukabumi. Kedua, storytelling marketing, menggunakan narasi menarik untuk brand awareness dan engagement. Ketiga, data-driven marketing, setiap kampanye berbasis data untuk hasil yang lebih efektif. Keempat, kreativitas dan inovasi, konten yang out of the box dari tim kreatif kami. Kelima, pendekatan personal, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal. Keenam, layanan lengkap, mulai dari branding hingga digital advertising, semua tersedia dalam satu tempat. Oke, selanjutnya ini adalah mood board yang kami susun sebagai dasar dari visual branding Joy Vibe. Di sini kami mengangkat warna biru dan kuning sebagai warna utama. Biru melambangkan kepercayaan dan profesionalitas, sedangkan kuning membawa kesan energik dan kreatif. Kami juga mengusung gaya visual yang fresh dan sedikit futuristik selaras dengan target audiens kami, yaitu anak muda dan brand yang ingin tampil kekinian. Mood board ini kami akan jadikan acuan untuk tone desain visual Joy Vibe, baik itu di media sosial, campaign, maupun elemen branding lainnya. Nah, semua yang tadi kami jelaskan akan kami wujudkan lewat layanan-layanan yang ada di Joy Vibe. Kami punya berbagai produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari klien, mulai dari branding dan identitas visual seperti logo, brand guideline, tipografi, elemen visual, brand story, dan tone of voice. Lalu ada sosial media konten, mulai dari desain feed Instagram, TikTok, Facebook, campaign kreatif, dan content planning. Lalu digital dan offline advertising, mulai dari iklan berbayar hingga percetakan banner, spanduk, billboard, dan merchandise. Lalu ada motion and video kreatif, dan website design dan UI UX, dan terakhir SEO dan blog marketing. Kurang lebih itu tadi sedikit cerita dari kami tentang Joy Vibe. Kami cukup antusias karena merasa apa yang Joy Vibe bawa ini selaras banget dengan kebutuhan brand-brand zaman sekarang. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi gambaran yang jelas dan menyenangkan ya. Nggak terasa juga kita udah sampai di akhir presentasi. Sekian presentasi dari kami tentang Joy Vibe. Terima kasih banyak atas waktunya dan kami sangat antusias untuk bisa berkolaborasi serta membawa brand kakak-kakak sekalian ke arah yang lebih menyenangkan dan berkesan. Karena bersama Joy Vibe kami ingin membantu brand yang kakak punya untuk benar-benar enjoy the vibe. Terima kasih semuanya.